Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ikuti perjalanan ziarahku hari ini yuk. Hari ini aku dan saudara-saudariku akan melakukan perjalanan ziarah lagi. Tujuan kami Masjid Pusaka Benua Lawas. Sebenarnya masih banyak tugas kuliah yang belum kuselesaikan. Tapi sayang juga kalau perjalanan ziarah ini kulewatkan. Jadi ku bawa bukuku dan menyelesaikan tugas di dalam perjalanan. Tapi sayangnya aku kesulitan menulis saat di dalam mobil. Akhirnya aku fokus pada perjalanan ziarahku saja. Nah, ini adalah Masjid Pusaka Benua Lawas yang berada di Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Masjid ini disebut Masjid Pusaka karena usianya sangat tua, didirikan pada tahun 1625 Masehi. Bangunan masjid ini khas Kalimantan banget guys. Dari bangunannya yang berbentuk panggung, ratap tumpang tiga yang dikelilingi oleh jendela-jendela, serta sekeliling dinding-dinding masjid ini dipenuhi pintu yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan. Pokoknya masjid ini sangat indah dan unik. Saking takjubnya dengan masjid ini, aku sampai berdoa, jika aku mampu membangun sebuah masjid dan rumah, aku akan membangunnya seperti masjid ini. Nah, saat ini aku sedang berjalan di bagian mihrab masjid ini. Mihrab adalah ceruk setengah lingkaran atau tempat kecil yang ada di dinding bagian depan masjid atau musola yang menunjukkan arah kiblat dan tempat imam memimpin sholat berjamaah. Karena pintu masjid ini ada di mana-mana, jadi kita bisa masuk lewat bagian manapun, bagian depan, belakang, bahkan samping masjid. Nah, aku akan masuk lewat pintu bagian samping kanan mihrab masjid ini. Nah, di sini ibu dan pamanku sedang membawa ponakan-ponakan kami untuk mengelilingi 5 tiang yang ada di tengah masjid ini. Di bagian utama ruang masjid ini terdapat 5 tiang guru dan salah satunya dikelilingi tangga dan 17 tiang pendukung terbuat dari ulin. Bagi bayi dan balita yang dibawa ke masjid ini, biasanya dibawa berkeliling atau tawaf dan menyentuh 4 tiang ini. Terus, jika ada pertanyaan, apa sih makna dari ritual ini? 5 tiang ini melambangkan rukun Islam. 4 tiang tersebut filosofinya adalah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Sedangkan tiang yang dikelilingi anak tangga bermakna naik haji. Awal pembangunan Masjid Benua Lawas ini diprakarsai oleh Khatib Dayan yang didampingi saudaranya Sultan Abdurrahman, serta dibantu oleh para tokoh dan pemuka suku Dayak. Masjid Pusaka Benua Lawas ini menjadi simbol dan bukti sejarah persatuan antara Muslim Dayak dan Dayak Kahringan. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian untuk berjalan ke bagian depan masjid ini. Di teras depan masjid ini terdapat 2 tajau atau kendi yang dulunya digunakan oleh suku Dayak untuk memandikan bayi yang baru lahir. Para peziarah yang datang ke masjid ini biasanya akan mencuci muka mereka dengan air dari 2 kendi tersebut. Bahkan ada yang membawa pulang airnya. Setelah selesai berziarah, aku dan keluargaku kembali ke mobil. Dan tak lupa juga kami pun membawa pulang air dari kendi peninggalan suku Dayak yang berusia sekitar 400 tahun yang warnanya tak berubah meski kena hujan dan panas. Oke, buat kalian yang mau berziarah ke Kalimantan Selatan, jangan lupa berziarah juga ke Masjid Pusaka Benua Lawas ini. Oke guys, terima kasih ya karena sudah menonton videoku. Kami pulang ke kota kami bertepatan dengan azan salat maghrib dan hal yang tak terduga pun terjadi. Di tengah perjalanan yang gelap dan sepi, kami menemukan 2 anak kucing yang dibuang tanpa induk. Akhirnya mereka kumasukkan ke mobil dan singgah di rumah paman untuk meminjam piring untuk memberi minum mereka yang kehausan. Ketika sampai di rumah kami, mereka pun makan dengan lahapnya. Mungkin inilah hikmah dibalik perjalanan ziarahku ini agar bisa merescue mereka.